Adik-adik sekolah minggu. Elisa. Halo. Wah, Dia Kak Tiur. iya, Bang. Abang merasa adik-adik sekolah minggu Ini belum merasa semangat, Kak. Kita bakar lagi semangatnya ya Bang. Siap dong, Oke, Kak. 1, 2, 3. Shalom adik-adik sekolah minggu. Nah, ini baru kedengaran suaranya, Kak. Wah, kedengaran Bang? Kedengaran. Abang Bernard bisa merasakan? Bisa, kebetulan Tuhan kasih kemampuan itu, Kak. Wah, mantap sekali. Bang Bernard, Ya, Kak Tiur. sudah sekian lama ini kita tidak sapa-sapa adik-adik. Sekarang kesempatan kita, Kak. Iya, Bang Bernard sudah rindu sama adik-adik? Kalau Bang Bernard sudah pasti rindu dong sama adik-adik sekalian. Wah, apalagi Kak Tiur. Adik-adik rindu sama kakak guru sekolah minggu? Iya, sudah rindu semua. Bang Bernard, Ya, Kak Tiur. Kak Tiur mau tanya, abang tahu ini hari Minggu, minggu apa namanya? Aduh, Bang Bernard lupa, Kak. Lupa. Oh, hari ini namanya Minggu Reminiscere. Oh, jadinya Minggu Reminiscere, Kak. Benar Bang. Artinya abang ingat? Aduh, kemarin ingat. Sekarang lupa adik-adik. Aduh, Bang Bernard lupa lagi. Minggu Reminiscere artinya abang ikutin ya. Oke, siap, Kak. Berserah Berserah kepada kepada rencana Tuhan. rencana Tuhan. Iya. Sekali lagi dong, Kak, biar Ya, adik-adik hafal dong. Oke, kita ucapin sama-sama ya. Oke, siap. 1, 2, 3. Berserah Berserah kepada rencana rencana Tuhan. Ya, abang ada sukacita di hatinya? Tentunya Abang Bernard ada dong, Kak. Kak Tiur? Wah, Kak Tiur lagi. Kak Tiur ada sukacita di hatinya. Penuh sukacita. Semoga adik-adik juga semua ada sukacita ya. Amin dong, Kak. Kita semua harus punya sukacita. Yes. Oke Bang, kita lanjut aja. Kita mau nyanyi lagu berjudul Oh Sukacitaku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Yesus sungai kehidupanku. Pam 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 pam. Adik-adik, kita akan masuki ibadah minggu, sekolah minggu. Mari kita persiapkan hati kita berdoa sejenak di dalam hati kita masing-masing. Amin. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Ingatlah akan rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan,
sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atasku, kepadamu ya Tuhan kuangkat jiwaku. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Haleluya. Adik-adik, kita berdoa. Ya Allah Bapa yang ada di surga, Allah yang Maha Pengasih, kami sampaikan puji syukur dan terima kasih kepadamu karena Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal itu ke dalam kuasa dosa dan maut, supaya kami jangan binasa, tetapi beroleh kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus Kristus telah menjadi kebenaran dan kekudusan kami. Karena itu, kasihanilah kami, ampunilah kami karena korban yang kudus yang telah diserahkannya untuk keampunan dosa kami. Dengarlah doa kami karena Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Adik-adik, marilah kita dengarkan warta sekolah minggu. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Ya, kakak harap adik-adik sehat selalu dan tetap semangat. Walaupun kita masih mengikuti ibadah dari rumah. Sekarang kakak akan membacakan warta sekolah minggu tanggal 13 Maret 2022. Minggu ini adalah minggu reminiscere, yang artinya berserah kepada rencana Tuhan. Pengumuman pertama, bagi adik-adik yang tidak mempunyai guru agama di sekolah, jangan lupa untuk selalu menulis isi cerita sekolah minggu. Dan yang ingin mendapat nilai, harap hubungi kakak Tiur dengan nomor HP 0813 9631 272. Yang kedua, persembahan sekolah minggu adik-adik bisa dititipkan melalui mama, papa, atau disampaikan ke rekening gereja. Yang ketiga, adik-adik di rumah tetap menjaga protokol kesehatan ya. Keluar rumah tetap memakai masker, rajin mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan yang paling penting, adik-adik tetap berdoa. Sekian warta sekolah minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, marilah kita bernyanyi memuji Tuhan dari buku ND nomor 720, kita nyanyikan ayat 1. Di igil
Adik-adik, shalom. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Sekarang kita ambil sikap berdoa ya. Lipat tangan, tutup mata, close your eyes. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Hai adik-adik, apa kabar? Semua apakah sudah mandi? Sudah sarapan? Waduh, ada yang sudah sarapan, ada yang belum, ada yang sudah mandi, ada yang belum mandi juga ya. Aduh, nanti kalau ngikuti sekolah minggu harus segera mandi ya. Oke adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Yang sudah bisa baca Alkitab, diambil Alkitabnya, tertulis dari kitab, Inang bilang ya pelan-pelan, kalian bukanya cepat. Inang bilang pelan-pelan, kalian bukanya cepat. Dari kitab 2 Raja-Raja pasal 4. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 42 sampai ayat 44. Ayo, sudah dibuka? Nah, Inang yakin yang sudah bisa baca sudah dibuka Alkitabnya. Sekarang kita akan baca bersama-sama. Inang pandu dari sini, adik-adik baca dari rumah ya. Demikianlah firman Tuhan. Datanglah seseorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Tetapi pelayannya itu berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan bahkan akan ada sisanya. Lalu dihidangkannyalah di depan mereka, maka makanlah mereka dan ada sisanya sesuai dengan firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, cerita ini mengisahkan tentang seorang nabi yang bernama Nabi Elisa. Ayo kita coba ulangi ya, 1, 2, 3. Nabi siapa namanya? Benar, Nabi Elisa, tapi kurang kenceng. Ini coba mama sama papanya boleh ikutan deh, bilang Nabi Elisa. Sama-sama ya, sama adik sekolah minggu. Nabi siapakah namanya? Good job. Namanya Nabi Elisa. Nah, suatu ketika katanya ada seseorang datang dari Baal Salisa. Adik-adik tahu nggak Baal Salisa itu apa? Itu bukan nama orang ya. Baal Salisa adalah nama sebuah desa. Kayak tempat tinggal gitu. Misalnya Keramat Jati. Adik-adik tinggalnya di mana? Di Duku, di Kampung Rambutan. Di mana lagi adik-adik tinggal coba? Oh, ada yang di Condet. Di mana lagi? Kalibata. Apa? Oh, Cijantung juga ada. Dari mana lagi? Oh, udah nggak usah yang sebutkan ya. Nanti kita nggak pulang-pulang ini. Nggak selesai-selesai acaranya kan? Nah, jadi Baal Salisa itu nama sebuah desa. Katanya ada yang datang memberikan kepada Elisa. Kenapa? Karena pada waktu itu terjadi kelaparan. Pernah lapar nggak? Aduh, mama lapar gitu ya. Lapar pengen makan KFC. Wah, siapa yang suka kayak gitu? Mau McD. Karena lapar maunya makan itu. Ada yang minta, mama lapar, aku maunya saksang sama panggang B2. Wah, sekolah minggu juga minta panggang ya. Jadi waktu itu terjadi kelaparan. Lalu datanglah dari Baal Salisa membawa 20 roti jelai dan 1 kantong gandum, memberikan kepada banyak orang. Nah, Inang coba panggil ya, di sini ada anak sekolah minggu kita yang akan membawa roti. Kita coba ini seumpamanya dari Baal Salisa datang kepada Nabi Elisa. Mana ya rotinya ya? Ada yang datang cukruk. Oh, ada yang datang memberikan 20 roti. Apa ini? Coba lihat ke sana.
adalah 20 roti jelai. Ini 10. Dan 10 lagi roti jelai. Jadi coba diangkat tinggi-tinggi. Ayo diangkat tinggi-tinggi. Nah, dan ini ada 1 kantung gandum. Ini isinya, berat sekali. Nak pendeta sampai gak bisa angkat. Wah, saking beratnya ya. Waduh, ini isinya apa ya? Kalau dicerita di Alkitab namanya gandum. Adik-adik, Inang mau tanya, ini 20 roti jelai kita mau bagikan untuk 100 orang yang berkumpul di sini. Cukup nggak? Tidak. Masa sih? Tidak. Kan ini ada 20 roti. Mau dibagi untuk 100 orang yang berkumpul pada waktu itu. Cukup nggak? Tidak. Tidak cukup ya? Tapi kata Nabi Elisa, sudah pergi saja, bagikan saja. Nanti pasti ada sisanya. Jadi sekarang kalian pergi, ya, pergi dan bagikan untuk 100 orang yang ada di sini. Jangan diminta bayarannya ya, itu gratis. Oke? Oke, sekarang kalian pergi, bawa gandumnya, beri makan 100 orang itu. Ya, nanti kasih tahu ada sisanya atau tidak ya. Oke, silakan pergi, pelan-pelan. Iya, hati-hati di jalan ya. Iya. Jadi adik-adik, kita akan lihat ceritanya. Apakah cukup atau tidak rotinya? Mari kita lihat video tentang Nabi Elisa memberikan makan 100 orang. Lihat videonya ya. Halo, ini Elisa. Halo. Dia adalah seorang nabi yang dipilih Tuhan untuk menggantikan Nabi Elia. Pada suatu hari, di rumah Nabi Elisa, banyak nabi-nabi yang sedang berkumpul. Jumlahnya ada 100 orang. Mereka berkumpul di tempat Nabi Elisa untuk bersama-sama memuji Tuhan dan berdoa. Dari kejauhan tampaklah seseorang sedang berjalan mendekati rumah Nabi Elisa. Orang itu dari Baal Salisa, membawa persembahan kepada Tuhan berupa 20 roti dan sekantong gandum. Setelah orang itu pulang, Nabi Elisa menyuruh pelayannya, Berikan roti-roti itu kepada nabi-nabi supaya mereka makan. Pelayannya menjadi kebingungan. Tuan, rotinya cuma ada 20, sedangkan ada 100 nabi. Rotinya tidak cukup. Elisa pun kembali berdoa kepada Tuhan yang dapat mengadakan mujizat. Setelah berdoa, dia menyuruh pelayannya membagi-bagikan roti kepada 100 nabi yang sedang berkumpul. Sebab Tuhan sudah berfirman, semua orang akan makan kenyang, bahkan ada sisanya. Ternyata benar, roti-roti itu cukup untuk semua orang. Mereka pun makan sampai kenyang dan masih ada sisanya. Adik-adik, kata di cerita yang kita tonton tadi dan firman Tuhan berkata, ada sisanya loh. Yang tadinya 20 roti jelai dan 1 kantung gandum diberi makan untuk 100 orang. Wah, ternyata ada sisanya. Sekarang kita panggil lagi ya yang dari Baal Salisa. Apakah rotinya cukup atau tidak, atau kurang atau lebih? Kita panggil mereka ya. Mari yang bawa roti datang kemari. Waduh, kok rotinya jadi banyak? Ada sisanya? Ini cukup atau tidak jadinya? Cukup, cukup. Untuk 100 orang cukup. Cukup. Kalian makan gak tadi? Makan aja, enak kok. Gak mau? Kalau McD mau? McD mau? Adik-adik, ternyata sisanya ada. Coba sini Inang Pendeta pegang. Wah, rotinya ini sisa. Bukan kurang. Tadi kata kalian bakal kurang kan? Iya kan? Tapi ternyata Tuhan sangat berkuasa, mampu menjadikan 20 roti ini cukup untuk 100 orang, bahkan lebih. Nah adik-adik, terima kasih ya sudah mengantar roti ini. Sekarang rotinya boleh kalian jual, boleh kalian bagi-bagi ya. Yang penting jangan makan sendiri ya. Itu namanya maruk alias terlalu rakus. Dadah. Acil dadah. Adik-adik, ternyata rotinya bersisa, 100 orang bisa makan. Nah, ingat gak cerita firman Tuhan, Yesus bisa memberikan berapa ribu orang?
5.000 orang hanya dengan berapa? 5 roti dan 2 ikan. Artinya apa adik-adik? Hari ini kita belajar bahwa Tuhan mampu melakukan segala yang besar. Tuhan memberkati orang-orang. Jangan takut akan makanan dan minuman. Gak usah takut, nanti aku gimana dong kalau aku gak makan enak. Nanti mama gak beliin aku makanan enak. Nanti aku gak punya pakaian yang bagus. Jangan khawatir, karena Tuhan kita besar. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Nah, jadi Allah kita hebat, Allah kita perkasa. Adik-adik, sekolah minggu, hari ini kita belajar bahwa Tuhan adalah Allah yang hebat, mampu melakukan mukjizat. Kalau adik-adik sakit, Tuhan mampu sembuhkan. Adik-adik merasa takut, Tuhan mampu berikan pengharapan dan kekuatan. Adik-adik merasa, nanti aku gimana ya kalau aku misalnya kehilangan mama dan papa. Gak usah terlalu khawatir, Tuhan akan memelihara hidup kita. Jadi adik-adik, hari ini kita belajar untuk apa? Percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang hebat. Kita punya Tuhan yang besar, sanggup untuk menolong kita. Adik-adik diberkati, mama dan papa juga jangan takut ya. Aduh, bagaimana nanti anak-anakku ini kalau udah besar? Jangan takut mama papa, tetap percaya Tuhan adalah Allah yang besar. 20 roti aja bisa untuk memberikan 100 orang yang makan pada waktu itu. Hanya 5 roti 2 ikan saja bisa memberi makan 5.000 orang. Tuhan sanggup melakukan kehebatan mukjizat. Jadi adik-adik tetap percaya kepada Tuhan. Aku percaya pada Tuhan. Kita bilang 1, 2, 3. Aku percaya pada Tuhan. Sekali lagi seperti ini ya. Aku percaya pada Tuhan. 1, 2, 3. Aku percaya pada Tuhan. Bilang sama mama dan papanya. Aku percaya pada Tuhan. Kepada papanya, aku percaya pada Tuhan. Sekarang kita semuanya satu kali lagi. 1, 2, 3. Aku percaya pada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang telah kami dengarkan. Tuhan sanggup melakukan mukjizat dan keajaiban yang besar. Bahwa Tuhan yang besar adalah Tuhan yang memelihara hidup kami. Tuhan berkatilah kami anak-anak sekolah minggu. Kami percaya di sekolah, di rumah, dimanapun kami berada, Tuhan menjaga kami. Jadi kami tidak perlu takut. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita akan menyampaikan persembahan. Persembahannya diantar kemana ya? Nah, nanti boleh titip ke mama papa untuk diantar ke gereja. Boleh juga dengan QR code yang ada di layar handphone atau TV adik-adik semuanya. Kita berikan persembahan dengan sukacita, dengan bernyanyi dipandu oleh guru sekolah minggu kita. Besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang di tempatnya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. He made the trees, He made the sea, He made the elephants too. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. Adik-adik, sekarang adik-adik Inang minta bangkit berdiri.
Semuanya yang di rumah, kita bangkit berdiri, kita akan menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Marilah adik-adik semuanya ambil sikap, berdoa, lipat tangan, tutup mata. Jangan ada yang main-main lagi ya, kita bersatu dalam doa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Adik-adik, marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati engkau dan memelihara engkau. Kiranya Tuhan menerangi engkau dengan wajahnya dan dikasihaninya lah engkau. Kiranya Tuhan menampakkan wajahnya kepadamu dan mengaruniai engkau dengan damai sejahtera. Mari bergabung para petugas, kakak guru sekolah minggu, Inang Sintua. Adik-adik, puji Tuhan acara hari ini kebaktian sekolah minggu secara live streaming dapat berjalan. Kami semua menyampaikan selamat hari Minggu. Salam sehat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.